Ini adalah presentasi yang akan kami bawakan untuk menolong teman-teman guru sekolah minggu untuk menunjang pelayanannya ya. Dan kita biasanya di Apple Media ini kita akan mulai dulu dengan agenda. Di agenda ini kita akan melihat garis besar dari pemaparan kami. Yang pertama di bagian pertama itu 1 dan 2 itu ada prinsip kunci Apple Media. Dan yang kedua ada AI Tools Media yang nanti saya akan bawakan itu Notebook LM dan juga Suno. Dan di Suno nanti kita akan berpraktik bersama. Kemudian di poin 3 sampai 5 akan dibawakan oleh Pak Pio. Itu ada AI Tools Media, kita akan belajar dari Canva dan ChatGPT. Kemudian kita akan belajar AI Tools dan juga AI Call to Action. Jadi kita akan mulai dulu dengan 4 prinsip atau kunci AI plus media. Nah, mengapa kita mulai dengan ini? Karena kita harus apa namanya? Harus jujur ya. Kadang-kadang kita pengen pakai ya itu pengen pengen instan begitu ya. Tapi sebenarnya nggak bisa juga karena dari 4 prinsip ini kita akan lihat bersama-sama bahwa yang pertama kita harus belajar bahwa AI itu bukan kotak sulap atau kotak hitam. Maksudnya biasanya orang tulis prompt kemudian simsalabim abrakadabra gitu ya, pengennya jadi langsung gitu. Padahal nggak bisa. Kita harus work smart. Makanya tadi diajarkan oleh Kak Mili ada fokus gitu ya, dan itu diulang-ulang lagi. Bahkan tadi AI Square juga punya prompt yang juga bisa sangat menolong kita untuk mendapatkan respon yang sangat kita butuhkan gitu. Yang kedua, kita juga perlu belajar menggunakan lebih dari satu AI. Ini berarti bahwa kita perlu mengenal mereka masing-masing, perlu mengenal kelebihan kekurangannya, dan juga yang pasti work team ini bukan hanya bicara tentang AI saja, tapi juga tentang teman-teman kita. Jadi kita jangan belajar sendirian, belajar sama-sama supaya kesalahan satu orang tidak diulangi dengan oleh orang yang lain, dan juga ketika kita berhasil kita bisa saling memperkaya begitu ya. Yang ketiga, pelajari alur kerja dan juga proses perbagiannya. Kalau kita mau bikin project gitu ya, misalnya kita mau bikin buku cerita sekolah minggu dilengkapi dengan audio misalnya. Kita mesti belajar ini mana sih yang bisa menolong kita membuat gambar yang konsisten, bagaimana cara membuat audio yang untuk membaca teksnya dan sebagainya. Jadi kita mesti mempelajari workflow-nya. Yang terakhir kita perlu bekerja keras. Ini kayak apa? Antitesis ya. Kalau kita mau pakai kok jadinya bekerja keras gitu, pokoknya lebih gampang. Ya, ternyata di AI pun kita perlu bekerja keras, kita perlu mencoba-coba-coba-coba, perlu membuat iterasi demi iterasi sampai kita menemukan hasil atau respons yang mendekati apa yang kita butuhkan. Kita makanya harus work hard. Saya tadi memakai kata mendekati ya, karena kadang-kadang hasil dari AI itu nggak sempurna. Jadi kita harus punya skill juga untuk membuatnya pas dengan apa yang kita perlukan. Jadi Bapak Ibu, kita ini hidup di era future ya. Kita hidup di era ketika era AI sudah mulai multimodal, sudah banyak AI yang bisa bikin gambar, bisa bikin responsnya teks gitu ya, atau kita bisa lihat ada yang bikin gambar, video, teks dan macam-macam. Jadi satu AI bisa punya banyak fitur gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga hidup dalam AI future yang dia lebih baik gitu daripada sebelumnya. Tahun 2023 kita ketemu dengan AI yang masih tanda kutip masih kanak-kanak gitu ya, masih belum sejago sekarang. Nah, sekarang nanti kita perlu lihat ke depan 5 tahun, 10 tahun lagi apa yang akan terjadi dengan AI gitu ya. Bahkan sekarang kalau saudara bilang tuh kita meleng dikit aja, AI udah update gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana AI media yang kami sampaikan beberapa bulan yang lalu ternyata sekarang sudah update banyak sekali, dan itu membuat kita harus belajar lebih lebih giat lagi gitu ya, lebih serius lagi. Oke, kita akan belajar pertama kali tentang Notebook LM. Notebook LM ini adalah satu produk dari Google ya untuk menolong kita dalam belajar sebenarnya. Nah, ini bisa diakses lewat website maupun Android app, dan juga bisa ada option akunnya gratis dan berbayar. Kita akan pakai yang gratis saja. Kemudian kita harus login akun. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu punya HP atau laptop yang sudah terlogin dengan Google, itu dengan mudah bisa langsung login gitu ya. Kita pakai akun Google kita. Kemudian ini adalah bentuk tampilan pertamanya ketika kita masuk ke notebooklm.google. Kita bisa kalau scroll ke bawah itu kita bisa lihat begitu banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh Notebook LM. Tapi kita akan langsung klik try Notebook LM, dan ini adalah tampilan awalnya gitu. Ketika masuk ke dalam Notebook LM-nya. Nah, ternyata notebook itu adalah sebutan untuk project yang sedang kita buat begitu ya.
Sini saya sudah punya beberapa notebook yang saya buat gitu ya untuk pribadi maupun untuk pelayanan. Dan kalau kita mau bikin apa namanya notebook baru, kita tinggal klik tombol plus saja di depan itu untuk kita mulai memasukkan source atau bahan-bahan sumber daya yang akan kita pakai, kita ramu gitu ya untuk jadi bahan notebook LM. Nah, cara memasukkan source-nya juga sangat mudah ketika tadi pencet plus gitu ya. Akan langsung masuk ke dalam kotak dialog ini. Kita bisa langsung cari bahan ya dari web, bisa fast research maupun nanti pakai web saja, ataupun bisa langsung drag and drop bahan di kolom yang paling bawah gitu ya. Kita bisa masukkan bukan hanya PDF, bukan hanya bahan-bahan dari Google Drive, tapi juga bahkan yang copy text itu juga bisa langsung di copy, masukkan situ bisa jadi bahan untuk source kita. Jadi ada sangat banyak kemudahan untuk kita masukkan source ke notebook LM. Berikutnya, ini yang tadi saya bilang, kita bisa cari bahan di website langsung ya, diklik saja, atau Google Drive kita, gitu. Kita bisa masuk ke apa namanya project kita di Google Drive, klik bahan yang kita butuhkan, kemudian langsung jalan. Kemudian, yang untuk mencari di web sendiri, bisa cari di permukaan saja, kayak search engine biasa, atau kita melakukan riset mendalam. Jadi kita akan cek dulu nih mana yang kita butuhin nih gitu. Kalau sudah oke, baru kita masukkan ke dalam source kita, gitu ya. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah masukkan source-nya. Nah, sebelah kiri itu tempat source-nya, di tengah itu tempat kita ngobrol sama source kita, dan tempat kanan itu adalah namanya studio notebook LM. Kita di situ bisa membuat berbagai macam bahan belajar ya, kalau saya bilang ya. Bahan belajar untuk kita bisa belajar dari audio, video, infografis, dan macam-macam. Oke? Jadi ini adalah diagram sederhana lah ya. Kalau teman-teman bingung, mungkin lihat aja nomornya 1, 2, 3, 4 begitu ya. Jadi kalau di pertama tadi sebelah kiri itu adalah source, nomor 2 kita ngobrol dengan resource-nya, nomor 3, nah ini yang agak tricky kadang-kadang langsung di kita generate gitu, kok bahasanya bahasa Inggris gitu ya, ternyata kita belum ganti bahasanya di settings. Di settings di sebelah kanan pojok itu ada tanda kayak gear gitu ya, nah itu kita ganti output language ya, atau bahasa yang akan dipakai dalam bahan belajar kita. Kemudian kalau sudah oke, bisa langsung generate 8 jenis media belajar. Atau kalau kita masih mau tambahkan source, dalam artian panduan gitu ya, kita bisa klik add notes gitu ya untuk tambahkan perintah. Nah, ini dia notes-nya. Bisa tambahkan poin-poin yang perlu kita tekankan dalam bahan yang kita sampaikan gitu ya. Kalau ada poin-poin penting gitu dalam makalah misalnya, atau ada artikel yang kita sampaikan, kita pengen nih poin ini jadi poin utama gitu ya. Kita bisa masukkan dalam notes ini. Kemudian kalau sudah oke dengan notes yang kita masukkan, bisa diklik convert to source. Jadi ini notes-nya ini akan langsung masuk ke source. Jadi dia akan menjadi sama dengan yang lain gitu ya. Dia akan memberikan kisi-kisi atau panduan dalam membuat bahan ajar kita, bahan belajar. Nah, ini adalah salah satu bahan-bahan yang kita miliki di Sabda ya. Ada buletin minat anak, silabus guru sekolah minggu. Ini semua ada di Papak Bapak Ibu, dan juga di backsis lainnya. Nanti teman-teman di kolom chat bisa dikasih tahu oleh admin ya. Dan kita juga bisa langsung membuat banyak sekali bahan ajar dari kombinasi atau bahan-bahan ajar yang kita dapatkan dari Sabda. Nah, yang pertama ini adalah media belajarnya adalah mind map dari notebook LM. Mind map ini cukup sederhana, dari source yang kita semua masukkan ke dalam kolom tadi, kita bisa langsung generate, diklik gitu ya. Dia akan mengenerate mind map dari bahan-bahan tadi, dan dia akan memperlihatkan poin-poin penting dari apa yang kita masukkan. Karena tadi saya masukkan cerita tentang Nuh ya, dari kejadian 6 sampai 8, kemudian juga ada bahan ajar bagaimana cara bercerita dan sebagainya. Di sini dia berikan mind map-nya itu tentang kisah Nuh dan air bah. Jadi ini sebenarnya adalah apa namanya mind map tentang kisah Nuh itu sendiri, kejadian 6 sampai 8 gitu ya. Ketika kita klik, dia akan buka lebih banyak lagi apa namanya poin-poin penting yang bisa kita dapatkan. Yang kedua ini adalah infografis. Ini sangat mudah, dan menurut saya ini cukup baik begitu ya, untuk kita bisa membuat infografis dengan sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena ketika kita cuman membuat prompt sederhana saja, misalnya kita klik gitu ya di apa namanya buttonnya itu, klik yang gambar pensil gitu kan, kita mengcustom infografis itu dengan memasukkan prompt gitu ya. Saya bilang di sini buat infografis tentang kisah Nuh dari kitab Kejadian 6 sampai 8.
Gunakan penggambaran tokoh-tokoh yang konsisten untuk menggambarkan cerita ini. Gunakan style children storybook yang penuh warna. Nah, itu prompt saya yang saya berikan kepada notebook LM. Nah, ini juga menunjukkan buat teman-teman yang mau pakai uh, AI tools yang media, yang grafis, pelajari juga style warna atau style gambar gitu ya untuk bisa menolong kita mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan gitu. Nah, ini adalah hasil dari infografis yang saya buat di notebook LM, cukup sederhana, tapi warnanya bagus, pastel gitu ya, cantik gitu, gambarnya juga bagus dan konsisten gitu gambar Nuhnya. Jadi ini adalah infografis yang sangat menarik buat anak-anak juga bisa ngeliat, oh alurnya seperti ini toh gitu cerita Nuh ini. Jadi kita nggak perlu apa namanya susah payah menggambar sendiri atau mendesain sendiri ya. Tadi kata Bu Yula bilang 3 minggu jadinya gitu ya. Kadang-kadang kita ribet sendiri cara apa membuat naskahnya. Tapi dengan notebook LM kita sangat-sangat diberkati dan sangat-sangat ditolong gitu untuk membuat bahan ajar ini. Yang kedua, kita akan bisa membuat tentang video. Video ini cukup populer ya. Jadi video ini sebenarnya video belajar. Jadi kalau kita punya bahan-bahan, dia akan merangkum, kemudian dia akan menjelaskan kembali gitu ya. Makanya kayak explanatory gitu ya. Dan dia akan menolong kita untuk belajar dari bahan-bahan yang kita sudah masukkan. Kemudian kita juga bisa masukkan customnya, jadi perintahnya. Hal-hal apa yang kita mau tonjolkan di sini. Makanya saya buat di sini untuk membuat video penjelasan tentang bagaimana guru-guru sekolah minggu bisa menciptakan kisah Nuh dalam kejadian 6 sampai 8. Ini untuk membuat kisah yang apa namanya tentang penghukuman gitu, tapi kita mau fokusnya itu tentang kesetiaan Allah kepada Nuh dan juga rencana keselamatannya bagi umat manusia begitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Dia membuat media video gitu ya untuk para guru bisa mempersiapkan diri untuk belajar sama-sama atau secara pribadi begitu ya untuk bisa mempersiapkan dalam mengajar sekolah minggu. Kita akan lihat contohnya. Pernah nggak sih Anda merasa sedikit bingung waktu mau cerita soal Nuh ke anak-anak? Di satu sisi kan ceritanya seru banget ya, epic, tapi di sisi lain ada bagian-bagian yang rasanya berat gitu. Nah, tenang aja. Hari ini kita akan bedah bareng-bareng salah satu kisah paling terkenal di Alkitab ini dan mengubahnya jadi pelajaran yang penuh harapan dan gampang banget dicerna sama anak-anak. Anggap saja ini panduan praktis khusus buat Anda, para guru hebat, supaya cerita kita nanti dampaknya luar biasa. Kisah Nuh ini kan luar biasa ya, tapi jujur aja deh, tema penghakiman sama kehancuran itu kadang bikin kita mikir, duh gimana ya cara nyampeinnya ke anak-anak, ya kan? Iya, kita nanti bisa lihat sendiri ya videonya. Nanti bahan-bahannya bisa dikasih sama tim Sabda. Tapi saya sorry ini ada chat jangan terlalu cepat gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi soalnya ini kita keburu waktu ya. Nanti bahan-bahannya dan juga arsipnya nanti bisa ditonton juga. Oke, kita akan berikutnya ke slide deck. Nah, slide deck ini sebenarnya kayak presentasi Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi ini buat biasanya buat orang presentasi gitu ya, buat makalah presentasi di depan gitu. Tapi saya pengen buat ini kayak tentang buku cerita anak gitu yang bisa kita pakai untuk menceritakan kisah Alkitab pada anak-anak gitu. Bisa dilihat sini promnya saya buat cukup panjang gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu di sini ini sebenarnya kayak adaptasi dari fokus tadi gitu ya. Kalau kita mau ngomong tentang format gitu ya, di warna hijau ini cerita tentang kisah Paskah. Formatnya adalah itu dari mana? Dari Kejadian 6 sampai 8. Seperti apa? Narasinya menarik dengan penggambaran tokoh-tokoh yang konsisten gitu. Kemudian disajikan seperti apa? Brutal dan konflik. Jadi kayak kalau kita lihat ini sebenarnya kalau kita pelajari fokus dengan baik-baik, kita bisa mengadaptasikan fokus itu kepada bentuk prom yang lain gitu ya. Sehingga kita bisa membuat bahan-bahan yang dari video, dari audio maupun gambar gitu ya. Ya kita lihat saja bentuknya seperti apa. Karena saya minta di sini style gambarnya itu adalah 3D Pixar yang penuh warna, full color dan clean line art gitu ya. Sementara anak-anak juga suka dengan gambar-gambar seperti itu ya. Oke, kita akan lihat hasil dari slide deck yang saya buat untuk sebagai buku cerita buat anak-anak supaya kita bisa bawa ke depan gitu ya sebagai bahan peraga gitu ya. Oke, ini adalah hasilnya. Cukup menarik menurut saya karena bukan hanya soal tulisannya tapi juga gambarnya wow gitu ya.
Dan ini anak-anak pasti begitu lihat, wow, apa ini gitu, siapa ini gitu. Dan kita bisa mulai dengan itu untuk hook anak-anak membawakan cerita Nuh kepada mereka gitu. Nah ini kemudian kita bisa lihatkan juga kepada mereka bagaimana proses binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera, apa saja tugas dari Nuh dan sebagainya. Dan jangan lupa di bagian bawah, saya tadi juga minta untuk ditambahkan ayat Alkitabnya, gitu ya. Berikutnya, ini kita bisa melihat bagaimana di dalam kapalnya seperti apa, gitu ya. Walaupun nanti kalau dihitung, ini orangnya apa sama dengan Alkitab nggak ya? Ada Nuh, ada istrinya, Sem, istrinya, Ham, istrinya, Yafet, istrinya gitu ya. Wah, ternyata jumlahnya nggak sama Kak gitu ya. Nah, di sini di notebook LM ini kalau kita buat satu gambar, dia punya fitur revisi. Jadi gambar itu bisa direvisi untuk kita menambahkan atau mengurangi gambar yang ada. Oke, ini gambar berikutnya ya. Penjelasannya cukup oke menurut saya untuk menunjukkan betapa dahsyatnya air bah yang terjadi saat itu. Kemudian ini kita lihat terus ya. Ini gambar-gambarnya cukup menarik buat anak-anak sehingga nanti kalau Bapak Ibu punya laptop atau punya iPad gitu ya, atau punya LCD gitu di kelas, boleh dipakai untuk menjadi bahan ajar gitu ya bagi anak-anak gitu. Jadi ini adalah slide deck yang saya alih fungsikan gitu ya, alih fungsikan kepada buku cerita bergambar gitu ya. Ini cukup menarik buat saya. Next, untuk Suno. Jadi kita bukan hanya belajar tentang gambar dan juga tentang video, kita akan buat lagu juga. Nah, lagu ini juga bisa kita buat pakai Suno. Salah satunya yang cukup populer sekarang ini ya. Kita bisa pakai website dan juga Android app, dan kita bisa pakai gratis dan berbayar akunnya, dan juga harus login akun. Jadi bikin akun dulu baru bisa pakai service dari Suno ini. Nah, ini adalah tampilan waktu kita masuk ke Suno. Nah, ternyata ada privacy policy update. Ini tahun 2026 2025 kemarin di November itu dia memakai prompt kita dan juga hasil-hasil kita untuk memberi kita tuh apa namanya? Interaktif yang lebih personal gitu ya. Jadi ini hanya privacy policy update aja. Kalau mau pakai silakan, kalau enggak bisa cari yang lain. Tapi kita akan coba pakai Suno aja. Nah, ini untuk masuk ke Suno, kita login di sebelah kiri, pojok sebelah kiri atas. Kita bisa masuk ke situ lewat berbagai akun kita ya, Google, Apple, nomor telepon juga bisa, Discord, Facebook, dan juga Microsoft. Dan kemudian kita mulai bisa lihat di profilnya, kita bisa view, edit, manage Suno kita, bisa pakai tim yang terang misalnya, sign out di situ. Dan juga kita pastinya sebelah kiri itu panel ya buat kita menjelajahi Suno. Yang paling penting di sini adalah create. Jadi create ini adalah untuk membuat lagu atau instrumental gitu ya, karena Suno membuat menyediakan kedua versi ini gitu. Nah, ini ada update kemarin saya waktu bikin PowerPoint ini cukup apa namanya? Cukup kaget gitu ya, karena ada banyak hal yang kita bisa pelajari di sini, kayak misalnya 50 kredit itu masih seperti yang dulu. 50 kredit ini sebenarnya itu dia sekali genre kita 10. Jadi sebenarnya cuma bisa bikin 5 lagu kita, 5 lagu tapi dua versi gitu ya. Jadi dapat 10 lagu. Kemudian kita bisa mengupload lagunya yang sudah kita punya, upload di situ untuk di remix. Jadi bisa ganti musiknya, kemudian kita bisa tambahkan musiknya dan sebagainya macam. Kemudian kita bisa record lagu dan musik dari mic. Kita punya mic di laptop kita bisa tambahkan lagu kita ke dalam situ untuk jadi bahan bagi Suno. Dan juga kita bisa ganti juga ya modelnya yang terbaru versi 4,5, dan juga ada advance-nya, kita bisa apa namanya? Bisa toggle ya untuk yang buat lagu atau membuat apa namanya? Buat lagu dari prompt atau membuat lagu dari lirik yang kita masukkan. Oke, ini ketika kita klik create, kita bisa masuk ke sini untuk menulis lirik kita. Kemudian kita bisa tuliskan genre musik yang kita butuhkan, kita perlukan gitu ya. Dan di sebelah kanan itu ada yang baru, ada tombol yang baru. Itu kita bisa personalisasi style musik kita dengan AI. Jadi kita klik itu, dia akan memberikan usulan dia sendiri terhadap lirik yang sudah kita berikan gitu ya. Ini sangat memudahkan kita untuk membuat prompt untuk genre musik kita. Berikutnya ada option di bawahnya. Ini kita bisa memilih genre vokalis atau untuk memilih apa namanya? Suno yang membuat lirik, atau kita memasukkan lirik sendiri kepada Suno ini. Jadi kita bisa bikin lagu
berdasarkan prompt maupun dengan otomatisasi dari Suno, gitu ya. Nah, ini adalah workplace. Di sebelah kanannya create, ini ada tempat lagu, tempat ini diproses, maupun tempat lagu-lagu itu yang sudah selesai. Nah, di sini adalah kayak semacam playlist buat kita, begitu ya, dari Suno, begitu. Di sini ada tombol tiga titik di sini yang paling kanan. Ini bisa diklik, kemudian kita bisa membuat download, kita bisa mempublish dan sebagainya macam yang kita inginkan dari lagu-lagu yang kita buat. Nah, ini adalah satu fitur yang opsional sebenarnya karena Suno itu bisa membuat judul lagu tanpa kita menuliskan judul lagunya. Jadi ketika kita klik create, dia akan langsung membuat judul lagunya sendiri. Tapi kalau kita mau pengen tulis sendiri, tidak apa, kita bisa bikin lagunya, bikin judulnya di kolom tersebut. Oke, kita akan praktek sebentar aja. Saya akan kasih lihat bagaimana cara kita membuat musik atau lagu gitu ya dari Suno. Tadi diklik create ya di kolom Sunonya di panel sebelah kiri. Kemudian kita tadi kalau sudah bikin lagu di ChatGPT tentang Nuh dari penggalian dengan Bu Yulia tadi, silakan di copy lirik lagunya, kemudian masukkan ke kolom lyrics ya, kolom lyrics. Kalau saya tadi bikin lagunya itu untuk anak-anak, jadinya saya masukkan genre stylenya itu untuk musik-musik yang bisa dipakai untuk anak-anak, begitu ya. Di sini saya tuliskan pakai bahasa Inggris karena kalau pakai bahasa Indonesia saya belum pernah bisa berhasil begitu. Jadi saya akan coba pakai bahasa Inggris. Ini happy song, acoustic piano and guitar children choir gitu ya. Oke, judulnya opsional, kemudian klik create. Mudah bukan? Jadi kayak gampang banget gitu bikin lagu dari Suno. Dan dia akan langsung berikan dua hasil lagu gitu ya. Nah, untuk mendownload, tadi saya bilang di titik tiga itu diklik, kemudian kita bisa download lagunya. Tapi akan muncul komen seperti ini gitu ya. Apakah Anda membutuhkan hak komersial gitu ya? Kalau enggak, langsung di-download anyway aja. Tapi itu artinya kita tidak boleh mengkomersialkan lagu tersebut di YouTube, di platform lainnya juga. Oke, ini adalah contoh lagunya. Pada zamanmu dunia gelap, manusia penuh salah dan jahat. Tapi Nuh setia berjalan dengan Tuhan. Ia dengar suaranya dan lakukan firman-Nya. Tuhan itu setia, Tuhan itu benar. Ia menyelamatkan yang percaya kepadanya. Pelangi di langit tanda kasih-Nya. Janji Tuhan kekal untuk selamanya. Hujan Oke, sorry tadi di tempat lagu tadi teman-teman lihat sendiri di PowerPoint-nya itu adalah juga ada usulan gerakan lagunya gitu ya. Kalau anak kan suka suka gerak dan lagu gitu ya. Jadi saya minta kepada ChatGPT, saya masukkan lagunya, saya masukkan liriknya untuk membuat usulan bagaimana lagu ini bisa disampaikan dengan gerakan yang anak-anak bisa lakukan ketika mereka sambil bernyanyi gitu. Jadi karena mereka belajar dengan bergerak, dengan menyanyi dan juga mendengarkan lagu. Baik, itu dari saya tentang notebook LM dan juga Suno. Kita akan beralih kepada Altus yang grafis. Kita akan belajar dari Canva, ChatGPT dan juga Gemini bersama Kak Pio. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang AI media. Kalau pertama kita sudah belajar dari notebook LM, Suno dan lainnya. Nah, kita akan lebih mendalami lagi tentang AI media grafis. Nah, kita tahu anak-anak tertarik dengan gambar dan visual. Nah, karena itu media grafis menjadi alat yang efektif dan menarik untuk anak-anak itu bisa memahami firman, mengingat cerita Alkitab, atau belajar dengan menyenangkan. Nah, hari ini kita akan belajar Canva, GPT, dan Gemini. Secara khusus kita akan membahas lebih banyak lagi tentang Canva. Sorry, belum.
Saya harus ulang. Nah, secara khusus kita akan belajar tentang Canva. Nah, Canva ini sangat menolong sekali untuk kita membuat media visual yang menarik untuk anak-anak. Kita bisa membuat komik Alkitab, kita bisa membuat buku-buku pendek tentang cerita Alkitab, atau bahkan dalam acara-acara sekolah minggu atau kegiatan yang lain, kita bisa mempersiapkan kelengkapan, baik undangannya, dekorasinya, dan lain-lainnya dengan Canva ini. Kemudian bahkan kita juga bisa membuat mini game yang cukup simpel untuk berinteraksi dengan anak-anak. Nah, secara umum Canva ini digunakan sebenarnya untuk branding, campaign, atau untuk materi belajar, kemudian juga untuk hal-hal personal, untuk ucapan selamat ulang tahun dan yang lainnya. Nah, Canva ini mempunyai banyak sekali template yang bisa kita pakai dari presentasi, konten media sosial, produk-produk cetak. Selain itu juga Canva dilengkapi dengan alat-alat atau fitur-fitur AI yang cukup membantu dari teks to video, teks to audio, teks to gambar, teks to video dan yang lainnya. Nah, ini cukup membantu kita dalam proses kreatif mengolah visual yang sesuai dengan anak-anak. Nah, dalam pelayanan Sabda, Canva sering digunakan untuk beberapa produk. Salah satunya itu agenda kegiatan bulanan, info setiap hari, itu ada kalender, ada Sabda Daily, kemudian konten-konten media sosial, dan juga untuk beberapa flyer atau brosur event atau kegiatan Sabda. Bahkan ada beberapa presentasi itu hasil dari generate dengan Canva atau platform-platform yang lain. Ada juga sering digunakan untuk membuat cover modul, baik untuk ilustrasinya maupun untuk layoutingnya. Nah, secara simpel sebenarnya Canva itu membantu kita dalam mengolah naskah, mengolah gambar, dan menata semuanya itu menjadi satu bagian. Nah, dalam pelayanan Sabda juga ada traktat Sabda. Nah, traktat ini tuh hasil generate percakapan dengan AI GPT lebih tepatnya. Nah, kita kumpulkan poin-poin tentang materi ceritanya, kemudian kita lakukan percakapan dengan GPT, kita lakukan pendalaman, kemudian hasil yang kita dapat, nah itu disusun menjadi satu rangkaian cerita halaman per halaman. Hasil naskah ini juga dicek teknis oleh tim teknis Sabda, tim teknis bahasa Sabda. Kemudian dari itu baru lanjut ke ilustrasi. Nah, ini dilakukan oleh ilustrator Sabda dan layoutingnya menggunakan Canva. Dan itu ada satu lagi traktat Hati Rumah Kristus versi anak. Nah, ini juga sama naskah hasil percakapan dengan GPT, kemudian dicek teknis oleh tim Sabda. Yang berbeda adalah ilustrasi dari traktat ini adalah hasil dari generating oleh AI. Di sini menggunakan generating image dari GPT. Kemudian layouting menggunakan naskah. Nah, saat ini kita sedang mengerjakan satu traktat inkarnasi, mengapa Allah menjadi manusia. Nah, naskah sama sedang diolah dengan GPT dan Gemini, kemudian ilustrasi sedang dikerjakan menggunakan generating image dari GPT dan layouting nanti dilanjutkan dengan Canva. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses bahan-bahan Sabda khususnya untuk pelayanan anak di situs pepak.sabda.org. Di situ ada banyak artikel, ada banyak bahan yang bisa mendukung kita atau memberikan insight persiapan dalam kita melayani anak. Nah, untuk bahan-bahan traktat yang sudah saya sampaikan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses di situs traktat.sabda.org. Traktat.sabda.org. Itu sudah ada 5 traktat yang bisa digunakan untuk pelayanan kepada anak. Nah, traktat ini sangat menolong ya, karena menyampaikan hal-hal penting secara teologis dan doktrinal, tapi dengan konsep yang simpel dan menarik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa belajar lebih banyak lagi dari arsip dokumentasi kegiatan seminar AI How, Canva AI untuk pelayanan di situs live.sabda.org. Nah, di situ bisa kita melihat apa itu tentang Canva secara khusus, kemudian penerapan-penerapannya dalam bidang-bidang pelayanan. Nah, sekarang kita akan coba membuat gambar dengan AI Gemini, GPT, dan Canva. Nah, kita ambil cerita Nuh waktu dia mempersembahkan korban setelah keluar dari bahtera Nuh. Setelah keluar dari bahtera. Nah, dari prom ini yang perlu kita
perhatikan adalah gaya dari gambar itu sendiri. Di sini ada gaya itu 2D, playful, warna pastel cerah. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga tentang ukuran, mau landscape, portrait, mau persegi atau persegi panjang. Kemudian adegan atau scene yang ingin kita buat di dalam cerita tersebut. Nah, ini contoh proses generating kalau kita menggunakan GPT. Secara teknis sebenarnya kita tinggal copy prompt yang tadi, kita tempelkan ke kolom chat, kemudian kita enter. Nah, kemudian GPT akan melakukan proses generating gambar. Gemini juga sama, Canva juga sama. Dan berikut adalah hasil generate dari Gemini. Kita lihat mungkin ada beberapa detail yang kurang tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lakukan proses edit atau generate ulang dengan memberi masukan. Oh, ini tidak perlu ada gambar sapi, atau ini tidak gambar istri Nuh terlalu kecil, atau yang lain-lainnya. Nah, ini hasil dari generate dari GPT. Nah, gambar-gambar ini juga selain menjadi alat media komunikasi untuk menarik interaksi anak, tapi kita juga bisa menjadikannya sebagai lembar satu kegiatan seperti mencari perbedaan. Ini contoh dari generating gambar pertama, kemudian kita olah lagi untuk menjadi gambar yang kedua, tapi kita buat beberapa detail yang berbeda. Contohnya kalau di sini Bahtera ya, Bahtera di gambar pertama itu ada jendela-jendela, di bagian yang kedua tidak ada. Kemudian warna baju, di sini warna hijau, di sini warna orange, dan detail-detail lainnya. Nah, ini sesuai dengan kreativitas dan hal yang menurut kita akan bekerja atau sesuai dengan anak. Ataupun kalau selain ini kita juga bisa membuat menjadi lembar mewarnai. Nah, kalau kita lihat gambar yang pertama mungkin terlalu kompleks ya, maksudnya terlalu banyak objek. Tentunya untuk mewarnai butuh waktu yang lama dan itu akan melelahkan. Jadi kita bisa juga minta untuk buat yang lebih simple atau objeknya kita kurangi. Karena konteksnya adalah waktu Nuh mempersembahkan korban, menurutku ini masih cukup mewakili. Nah, ini nanti tinggal kita lengkapi dengan naskah Alkitabnya dari Kejadian 8 ayat 20. Nah, ini proses generate gambar dengan Canva. Nah, kalau untuk Canva kita bisa lakukan dengan percakapan juga dengan akses Canva AI di menu halaman utama, baik itu di handphone maupun di desktop. Kemudian kita masukkan prompt yang tadi, dia akan generate beberapa gambar. Hasil yang menurut kita sesuai atau menurut kita masih bisa diperbaiki ke depannya, nah itu yang kita pilih. Nah, ini hasil generate yang saya pilih dari hasil generate oleh Canva, tapi mungkin ada beberapa detail yang perlu diperbaiki. Nah, ataupun kita, kalau tadi itu gambar ini hasil dari proses chat. Nah, tapi kalau kita sudah membuat halaman presentasi atau halaman kerja untuk konten media sosial, nah kita tinggal masuk ke Canva Media. Nah, kita nanti masukkan prompt-nya di situ, dan dia akan melakukan generating gambar. Nah, nanti ini konteksnya kalau kita membuat presentasi ya, jadi kita bisa lakukan edit dengan beberapa fitur yang menolong. Kita tinggal klik gambarnya, tekan edit, kemudian akan muncul toolbar di sebelah kiri ini, dan di situ ada beberapa alat-alat yang bisa kita gunakan. Tools untuk meremove background, kemudian untuk menjadikan layer ini memisahkan objek satu dengan yang lainnya. Jadi background sendiri, bahtera sendiri, dan lainnya itu bisa terpisah-pisah. Kemudian juga kita bisa lakukan perubahan style. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara sekalian yang gambar pertama itu kayaknya kurang ya. Kita mau ganti dengan yang watercolor atau yang lebih kartun dan lain-lainnya. Nah, itu kita bisa lakukan dengan style match. Kemudian kalau dalam prosesnya ada bagian-bagian yang hilang, kita bisa lengkapi dengan elemen. Di situ ada banyak resource yang bisa kita gunakan, ataupun kita bisa generate gambar yang menurut kita lebih sesuai. Nah, berikut adalah hasil proses kalau kita lakukan editing dengan Canva. Jadi dari gambar yang pertama kita bisa rubah stylenya jadi pop up, jadi blush, kemudian jadi poly, paper cut, clay, atau bahkan kita menjadikan ilustrasi hitam putih yang cukup menarik gitu, atau bahkan jadi lembar kegiatan seperti yang tadi hasil generate Gemini dan GPT. Nah, selain itu kalau kita
sudah bisa mengenerate satu gambar dan mengedit. Nah, kita lakukan proses itu untuk berulang-ulang untuk mengenerate satu buku. Karena untuk satu buku kan kita perlu generate gambar ini kira-kira 1 sampai 3 kali untuk dapat eh, adegan yang sesuai dengan naskah yang kita buat. Nah, kemudian kita susun semuanya di dalam Canva, baik itu gambarnya, naskahnya, dan lain-lainnya, ya jadi satu buku. Nah, selain itu kita bisa juga membuat permainan interaksi sederhana untuk anak-anak. Kalau di sini yang dibuat itu adalah permainan mencari pasangan gambar. Jadi merpati dengan merpati, gagak dengan gagak, bahtera dengan bahtera, dan lain-lainnya. Nah, ini kita tinggal buka dari Canva tadi, kita ke halaman utama, kemudian Canva AI, kita pilih code, nah kemudian kita kopikan prompt ini. Nah, prompt ini cukup penting ya, karena game mencari pasangan gambar. Nah, ini memberikan konteks kita mau membuat permainan apa. Kita juga bisa membuat game loncat-loncat dan lain-lainnya. Nah, detail yang diperlukan dari mencari pasangan gambar tentunya kita butuh berapa gambar. Ada 8 pasang gambar atau icon. Nah, kalau bisa lebih spesifik akan lebih menolong Canva AI untuk mengenerate. Jadi kita sudah tuliskan ada bahtera, gagak, merpati, dan loop. Kemudian mekanismenya seperti apa? Tantangan yang kita berikan harus selesai dalam 60 detik. Nah, tapi karena ini konteksnya kita untuk pelayanan anak-anak, jadi kita juga harus kasih ending itu untuk berinteraksi dengan firman Tuhan. Jadi setelah menyelesaikan bisa membaca Kejadian 6-9, kalau terlalu banyak ya bisa Kejadian 8 ayat 20 yang menjelaskan konteks tentang Nuh yang memberikan korban persembahan kepada Allah. Nah, kira-kira seperti ini prosesnya. Jadi dari code yang tadi kita buat dengan mekanisme permainan yang kita susun dan digenerate oleh Canva AI, dan kita bisa langsung mainkan. Nah, ini dalam prosesnya kalau kita lakukan secara langsung, kita juga bisa buat model-model permainan yang lainnya. Ya. Ya, terlepas dari itu, segala sesuatu yang kita buat, baik itu gambar, audio, video, baik melalui notebook LM, Suno, kemudian Canva, GPT, dan lain-lainnya, tentunya itu semuanya dibuat untuk berinteraksi dengan firman Tuhan, bukan hanya berinteraksi dengan konten atau maksudnya topik atau cerita yang kita bawakan, tapi dengan firman Tuhan. Caranya seperti apa? Nah, mungkin kita taruh beberapa alamat ayat Alkitab sebelum mereka mendengarkan cerita, mereka membaca naskah Alkitabnya dulu, ataupun dalam proses pembuatannya kita juga memperhatikan detail-detail dalam teks Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa belajar lebih banyak lagi tools alat-alat AI untuk generating text, GPT, cloud dan lain-lainnya, gambar, audio dan video. Karena ini hampir setiap hari atau setiap bulan itu pasti ada perkembangan ya. Maksudnya dari waktu ke waktu ada proses pengembangan dari AI yang ada saat ini. Nah, tentunya itu juga menuntut kita untuk terus belajar. Nah, bagaimana belajarnya? Ya, kita bisa belajar dari YouTube atau tanya kepada AI, GPT atau Gemini, bagaimana proses praktisnya untuk membuat permainan atau bagaimana proses praktisnya untuk membuat buku melalui alat ini dan lain-lainnya. Atau kita bisa bergabung dalam komunitas untuk kita bisa melihat apa yang dikerjakan orang lain dengan AI, atau kita juga bisa berbagi apa yang kita sudah kerjakan dengan AI untuk pelayanan. Nah, kalau di Sabda ada komunitas dan AI, yang kemudian ada komunitas AI for God, dan yang kita bisa bergabung di sana untuk saling sharing dan berbagi. Nah, dan kita juga bisa belajar lebih banyak lagi tentang pemanfaatan AI untuk kemuliaan nama Tuhan di gpt.sabda.org dan di center.sabda.org. Nah, itu untuk bahan-bahan AI for God Center for Excellence, dan di sana sudah banyak sekali arsip, materi, bahan dan presentasi yang sudah disampaikan oleh Sabda, baik mengenai tentang Canva ataupun yang di luar Canva. Nah, kiranya ini semua memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pelayanan anak.